Melanjuti bulan yang lalu kita sudah qad amarta kepada wudu wajan amat. Kita ketahui bagaimana cara wudu wajan amat isi dan sekalian amal-amalannya dalam wudu. Walan itu anak tilkal amal bahwa fardun. Kita sekarang ingin mengetahui anak tilkal amal, sesungguhnya apa yang dilakukan dalam wudu itu bahwa fardun, sebagiannya fardu, artinya wajib, masuk juga rukun. Gaya sih berdua ditakiha enggak sah wudu seseorang kalau dia meninggalkan bagian-bagian daripada itu. Kemudian wali itu sama akan yang ini disebut rukun. Jadi dalam wudu kalau kita tinggalkan kita enggak sah, maka itu namanya rukun atau wajib. Ya, akan ambil wajibat atau wajib. Bapak dua baru muludin dan sebagainya lagi enggak wajib. Payasi wudu maka sah wudu bitarkiha dengan meninggalkan perbuatan itu. Walakin asawab lagi tanahu menabai akal. Kalau kita tinggalkan itu maka yang kita terima pahala Allah sedikit kecil. Tuh kalau itu ya, dia kita mengerjain untuk kita masih sah, cuma kita sedikit menerima pahala dari Allah. Wah itu sama as-sunnah. Nah ini namanya sunnah atau mandu, bahasa sunnah atau mandu. Jadi kalau ada dalam wudu kita tinggalkan kita sah, nah itu namanya sunnah. Tapi jangan ditinggalkan, kalau kita tinggalkan ya pahalanya kurang dan wudu. Mana wudu wajibnya wudu, yang wajib di dalam wudu apa saja? Wudu sitatun, rukun wudu itu ada 6 yang wajib. Jadi kalau kita wudu yang wajib ini 6 tuh apa? Yang pertama niat itu wajib rukun. Kalau kita masuk muka, masuk tangan, masuk kepala dan sebagainya tanpa niat bukan dikatakan wudhunya nggak sah. Nah patahnya kalau kita niat di dalam hati ambil hadas, mengangkat hadas atau tambil pada wudu atau wajib wudu ya di ta'ala karena menghadap itu dari Allah. Jadi niat itu macam-macam. Ada yang niat itu cukup dengan nawaitu wudu lillahi ta'ala cukup. Ada yang membacanya kayak nawaitu nopal hadis asghar lillahi ta'ala bisa sah. Ada yang baca dua-duanya nawaitu nopal nawaitu wudu lirofil hadasil asghar. Ada yang seperti itu, terserah mana pilih. Mau nawaitu wudu lillahi ta'ala cukup sah. Aku niat wudu karena Allah Ta'ala. Atau niatnya nawaitu nopal hadas asghar lillahi ta'ala. Aku niat makan hadas kecil karena Allah sah. Atau membaca doanya lebih lengkap nawaitu wudu lirofil hadasil asghar. Itu niatnya boleh
dengan bahasa Indonesia, diucapkannya di dalam hati pada waktu kita apa niatnya. Nah niatnya itu yaitu pada waktu yang kedua, wasul wajihi, pada waktu membasuh muka. Jadi kita bukannya waktu pertama, waktu kita cuci tangan, ini kan sunnah, bukan di situ. Jadi niatnya itu pada waktu kita ambil air di tangan ini, waktu kita menyapa mengusap muka, membasuh muka, itu niatnya. Jadi namanya Eropa, sebuah atau tubuh, dalam sahabat lain, tangan. Membasuh muka, rukun, wajib. Mana yang dikatakan muka? Tubuhu memang bilisari wasi al-mutadi ila matataman lahjain. Jadi yang dikatakan muka itu dari tempat tumbuhnya rambut di atas, nih batasnya ke atas. Jadi dari atas ke bawah, bawah mana tempat tumbuhnya jenggot, ya tempat jenggot. Kita muka ini. Kemudian rambut yang namanya yang utama artinya yang biasa tumbuh rambut. Karena ada rambut orang yang beda-beda tumbuhnya. Ada yang botak, tumbuh rambutnya itu bisa dari mana? Jadi ini kata ini yang normal. Artinya normal itu di sini batasnya tumbuh rambut. Nah jadi kalau kita basuh di sini itu minimal ini atas namanya dari bawah. Kemudian wa'arduha, lebarnya, lebarnya ini di sini katakan minal ujung yumna ila ujung yusra, dari telinga kanan sampai telinga kiri. Ini luasnya. Ini katakan muka. Itu wajib. Jadi ini wajib kita basuh atau wudu air, maka wudu letak airnya itu di atas. Jadi dia turun ke bawah ketika musaf. Nah supaya musaf ini kita lebarkan sampai ke sentuh daun telinganya, yang pertilaan telinga. Jadi jangan kadang-kadang orang begini aja. Jadi maksudnya supaya rata dari atas jatuhnya di jidat, muka bagian atas. Jadi kita taruh air sini, kemudian kita usap ke samping, baru kita potong ke tengah. Ini supaya kena. Nah, supaya rata semua, ya nanti ada dikatakan sunnah nanti 3 kali. Itu yang pertama. Jadi mau dikatakan muka, tempat tumbuhnya rambut paling atas sampai dengan tumbuhnya jenggot. Jadi jenggot ini, kali ini bukan muka, ya. Yang kedua yang wajib dibasuh. Kemudian yang ketiga adalah ghuslul yadain ma'al mirfaqain, membasuh tangan sampai sampai siku, kedua tangan sampai siku. Maka kalau kita wudu, walaupun saya kalau itu di kolam, nah begini namanya, turun ke bawah usap, karena tangan sampai siku. Maka itu dari sini dulu wudu ini. Kalau di kolam, kalau di kucuran juga begini ambilnya. Jadi air dari koran seperti ini baru mandi, bukannya begini. Setelahnya itu di atas ini bawah. Ini sampai 3 antar sulahnya. Oh kata itu. Jadi kalau kita wudu, kalau kita kan itu ya begini, bukannya langsung keran langsung. Nanti ada
Itu penelitian kenapa orang duduk pakai seperti itu, karena kata ilmu kedokteran, kalau kita begini, kalau ada kotoran-kotoran kuman-kuman yang ada di kuku-kuku sini, itu kalau begini nggak jatuh karena dia kalinya. Tapi kalau begini, makanya ikan akan jatuh karena air turun di sini. Itu ada hikmahnya. Jadi kita duduk bukan hanya begitu saja. Ya, jadi kalau air diambil di kolam kayak begini, ya, atau dari ember seperti ini, kalau kunculan juga begini namanya. Atau kalau kuncul juga kayak begini, nah, kalau kolam kayak begitu juga. Itu yang tangan. Kemudian masul ba'dil rasi min basarihi aw sarihi alladhi bi hadihi. Yang ketiga yaitu mengusap. Kalau yang namanya mengusap, airnya nggak usah banyak. Yang penting ini basah, diusap aja. Usapnya di mana? Tempat tumbuhnya rambut. Kata ya Imam Syafi'i, cukup tempat tumbuhnya minimal 3 rambut. Kalau itu sudah tabasur, sah dulu kita. Itu. Maka kalau kita wudhu jangan banyak-banyak, bukan karena jangan terlalu banyak-banyak, namanya mubazir. Karena ini cukup basah aja. Mungkin kalau di sini basah, usap. Ada di situ membasuh, mengusap. Jadi usap itu nggak perlu airnya penuh di tapak tangan, kemudian kita usap. Yang penting basah. Itu namanya usap. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, ghusul rijlain ma'akabain, membasuh kaki dari ujung kaki sampai tumit. Bagaimana cara wudhunya? Maka itu wudhu, kalau orang wudhu ya itu duduk. Maka kalau kita ke Mekah, pergi wudhu, dia wudhunya pada tempat duduk. Kenapa? Sebab kalau dia wudhu begini turunnya dari atas ini turun ke bawah. Itu. Ya kalau kita kan wudhu dari sini, air turun di sini, udah kita usap-usap. Banyak begini, jadi gini usap. Yang namanya mata kaki ini mata kaki kena. Kalau kita kan kadang-kadang karena air banyak di Indonesia sampai lewat sini, itu namanya sudah bagian daripada mubazir. Ini mata kaki liwat dikit sudah. Nanti sudah kita bahas. Itu yang wajib. Jadi pertama adalah niat, kedua membasuh muka, ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian keempat membasuh atau menyapu kepala, kemudian yang kelima membasuh kaki, dan yang keenam tertib. Apa itu tertib? Tertib artinya muka dulu baru tangan, itu tangan baru kepala, kepala baru kaki. Namanya tertib. Bagaimana kalau kita wudhu, kita basuh muka, basuh muka, kita langsung kepala baru tangan? Bisa. Karena harus tertib. Dari muka cepat aja langsung kepalanya lebih dekat baru tangan, nggak bisa. Harus tangan terlebih dahulu baru kepala, baru kaki. Itu namanya tertib. Itu yang wajib. Jadi kalau kita wudhu, bulu atau air sedikit, itu aja yang wajib dibasuh. Yang lain nanti ini yang berikutnya, yaitu masalah sunnah. Jadi cukup 4 yang dibasuh. Pertama niatnya, kemudian wajib basuh muka, wajib basuh kemudian 2 tangan sampai siku, kemudian menyapu sebagian kepala,
Kemudian yang kelima membasuh kedua kaki sama mata kaki, dan terakhir itu. Nah untuk kepala nih, bagaimana kalau kita sudah nyisir rapi ya, supaya sisiran kita nggak berantakan, nyapunya kan boleh, mau di mana tempat tumbuh rambut aja, mau di sini basuhnya sah, mau di belakang sah. Yang penting tempat tumbuhnya rambutnya rambut kepala. Jangan nanti di sini rambut tumbuh rambut kata rambut kepala. Atau kan ada orang yang di pipinya di sini tumbuh juga ya, bewok-bewokan sampai dia nyatu dengan rambut. Nah kan ada batasnya. Nah kan ada yang bukan di pipi di sini yang dibasuh, udah apa namanya, karena sudah rapi rambutnya di sini aja lah, itu sama tumbuh rambut. Bukan, ini bukan rambut kepala, ini rambut bewok. Cambang. Iya, cambang. Karena sampai produk itu ada orang yang belokannya seperti itu. Jadi nggak sah. Itu yang wajib. Kalau itu kita sudah lakukan, sah sudah sholat. Ya, wudhu kita sah. Kemudian sunnah wudhu yang sunnahnya sekarang. Wa sunnah wudhu isna asal, ada 12 yang sunnah. Mana yang pertama atasnya yaitu membaca bismillah. Jadi sebelum kita wudhu, pada waktu kita mau basuh kedua tangan telapak tangan, kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, itu sunnah. Jadi kalau kita wudhu langsung misalnya tadi nawaitu rahmah ada asghar atau wudhu di rahmah asghar, langsung sah. Walaupun kita baca bismillah, cuma ingat ada hadis Nabi, kullu amrin libalin la yubda'u basmalah bahwa abtar. Kalau orang pada melakukan perbuatan yang dibalin ya, apa namanya, perbuatan yang baik, tidak didahului dengan bismillah, bahwa abtar atau abtar akan tertolak. Karena itu walaupun ini sunnah, nah maka tapi kita harus baca bismillah. Kalau kita wudhu di kamar mandinya ada lubang WC-nya, maka baca bismillahnya cukup di dalam hati, jangan sampai terdengar. Dan kalau seperti di musola sini kan terdapat dulu nih. Nah kalau itu kita baca isinya sampai terdengar telinga kita nggak apa-apa. Tapi kalau di kamar mandi kita, di ruangan-ruangannya ada kamar mandi, ada WC-nya, ada lubang WC. Nah itu baca bismillah cukup di dalam hati. Jadi cukup kita baca bismillahirrahmanirrahim dalam hati, ya, karena itu wudhunya itu ada hati. Itu yang pertama, tasmiyah qiraatu bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, usul kapain ila qur'ain. Yang kedua, setelah baca bismillah, kita kan suka cuci telapak tangan nih sampai pergelangan tangan. Ini sebelum buka wudhu kita sunnah tuh bismillahirrahmanirrahim sambil ini sunnah itu. Karena kita sudah biasa seperti itu, kalau kita kerjain akan bisa-akan enggak enak, enggak abdul. Padahal itu adalah sunnah. Apalagi kalau kita baru bangun tidur. Kalau tidur juga bikin sunnah lain, kenapa? Karena nggak tahu nih telapak tangan kita pada waktu tidur kemana nih lahirnya. Itu tadi disunahkan. Bahkan kalau kita di kolam, walaupun kolam kita lebih dari 20, ada kolamnya luas, ya. Kalau bisa cuci tangannya itu diangkat di ruangan airnya, jangan cucinya di dalam kolam. Itu kalau kita baru bangun tidur. Ini karena tangan ya. Kalau tidur nggak sadar kita di mana tangan kita.
Itu makanya sunnahnya di kalau di kolom atau di ember jauh, jangan dicuci di dalamnya. Itu sunnahnya. Kemudian yang selanjutnya aswak bi al-awr bil zautin aw rusain hasin. Yang ketiga siwak gosok kita. Jadi kalau kita dulu kita pakai gosok gigi siwak dulu itu sunnah. Kalau nggak ada siwak, kayu siwak kan ada terus. Ya boleh kita pakai ya tunjuk gosok-gosok. Kalau ada pakai odol bagus kayak dulu sunnah. Jangan kita mau dulu. Kemudian yang keempat madu-madu wahya jaulul mahfil pam, yaitu kumur. Sikat ini juga kumur juga. Jadi kumur juga sunnah. Ya. Dan kalau kita kumur nanti buang air kumurnya jangan ke kanan, buangnya ke kiri sunnahnya. Jadi hanya kumur. Lalu yang ke depan ambil ke kiri. Kemudian yang kelima istinsyak wa huwa idul mabil yaitu memasukkan air ke hidung. Masukin sedot sedikit dan keluarin. Jadi ciprat. Bukannya ini kan kita lihat orang begini bukan itu dimaksud. Jadi ini sedot sedikit sebegini nyampe di dalam rongga hidung baru dikeluarkan. Itu termasuk untuk menghilangkan kotoran yang kuman-kuman yang melalui debu masuk ke dalam hidung kita. Itu masuk air dulu baru ini namanya intisar. Ya, bukan cuma ini ada orang hidung air dari mana yang ditekan itu. Ini kalau hidungnya ditekan begitu. Jadi nggak sampai masuk ke rongga hidung. Jadi saya kayak kita stop. Kalau dulu biasa, kalau pertama itu biasanya sudah masuk ke awalnya itu punya kepala. Tapi kalau udah biasa nanti akan ini sedot gitu. Itu cara begitu. Bukan hanya termasukkan air Indonesia. Bulan puasa juga nggak apa-apa kalau udah biasa nanti dia masuk. Ya karena nggak sampai ke masuk ke ini ke atas. Karena di dalamnya udah orang biasa, maka belanjanya nggak di bulan puasa. Belanjanya bukan pada bulan puasa. Jadi nanti kalau bulan puasa sudah biasa. Tuh. Kemudian yang keenam tahlilul lihyatil kasar, menyela-nyela kalau punya jenggot tebal itu waktu wudhu sampai basuh muka begini disunnah kalau jenggotnya tebal. Jadi waktu kita basuh muka air datang mandi lalu serap ke sini. Itu sunnahnya kalau yang punya jenggot. Kemudian yang ketujuh masuk jamiros, menyapu semua kepala. Jadi kalau nyapu kepala itu jangan ini basah. Nah itu ini balik lagi. Itu yang namanya hapus semua kepala. Tapi kalau yang pakai itu wajib nyapu kepala semua. Jadi ini basah dari atas dibalikkan lagi. Ya, dibalikkan. Selain kita kan
tangan itu yang mulai sih. Jadi cukup tangan basah. Terus senangnya mengasuh sebagai apa namanya seluruh kepala. Kalau nomor satu itu sudah. Tapi kalau normalnya itu wajib menyapu seluruh kepala. Makanya rumahnya kalau bersentuhan dengan perempuan yang lain dia nggak batal, istri istri nggak batal, tapi wudhunya kayak begitu, pala dibasuh semua. Emang juga dengan ini ya wajib ini diusap. Kalau kita kan punya usap, apalagi di air dulu ini udah, kalau namanya kita harus diusap. Nah. Kemudian yang ke-8 masuk saya bimain, jadi membasuh telinga. Kalau telinga kan sunnah nih, basuhnya dengan air yang baru, bukannya basuh langsung apa namanya kepala ini berpakai begini kemudian ambil begini. Sunnahnya ambil yang baru dan juga barang ada yang kita lakukan kiri lalu kanan kiri kiri barang sunnah apa cukup. Nah, produk membasuh sunnahnya itu ini setengah kita ikutin kan ada namanya nih, ada jalanannya ke jalan nah kemudian jempolnya mengusap belakangnya itu. Jadi ini udah dari lubangnya udah ikutin jalanannya, kemudian baru ikutin jempolnya belakang. Ya, 1, 2, 3, sempurnanya terakhir nanti tutup nih. Ini tangannya sempurna. Jadi begini, 1, 2, 3, tutup. Itu. Kalau kita kan begitu kan. Nah. Jadi sempurnain dengan tangan. Itu membasuh telinga. Kemudian yang ke-9 tahlilu asabi'i yadain warijlain, batu membasuh tangan itu disunahkan kita menyela-nyela dari jadi air seperti ini turun kita usap sambil air 1 atau kayak begini ya, boleh ini selesai namanya. Atau kita masuk tangan sunahnya kayak begitu, masuklah. Kalau nggak begini udah sah ya, kalau aja begini ya. Cuma kalau kita setelah begini supaya sunnah lebih baik. Kenapa? Supaya ini masuk jari-jari kita ini dengan air. Kalau cuma begini aja dikhawatirkan tidak masuk, apalagi kalau airnya sedikit gitu. Sama dengan kaki tadi kaki kayak begitu sebenarnya. Jadi ini air tujuan ini baru berusaha itu sebenarnya. Maka itu kalau dulu emang baiknya pada kita dengan dulu. Kalau sampai begini bisa begini ambil sering gitu. Ini boleh thinking kita ada ke bawah ambilnya itu. Kalau ambil begini. Tapi kalau sunahnya emang kita duduk enak bisa selalu ini gitu. Dengan thinking. Kemudian yang ke-10 taktim menyunah lalu stop mendahulukan yang bagian kanan bagian kiri. Itu kalau tangan dan kaki ya, tangan kanan dulu baru yang kiri. Tapi kalau untuk telinga baru
nggak usah telinga kiri kanan dulu baru telinga kiri bareng. Kalau ini balik tangan, karena tangan kan nggak bisa langsung bareng dua begini, maka itu sunahkan yang kanan dulu baru yang kiri. Bagaimana kalau dengan kiri dulu? Sah aja, sah, cuma nggak dapat sunnah. Tapi dulu itu sah aja yang kiri dulu, kalau yang kanan cuma nggak ada sunnah. Itu maksudnya mendahulukan yang kanan lalu yang kiri untuk kaki dan tangan, tidak untuk telinga. Kemudian taslis toharo, meninggalkan toharo 3 kali. Maka tangan tadi ini 1, 2, kemudian 3, mau ini boleh, mau ini tidak boleh. Itu namanya meninggalkan. Meninggalkan itu sunnah. Nah, kalau ada sedikit ya cukup 1 kali saja, mungkin sampai rata usahanya. Kemudian yang terakhir mu'alat itu artinya segera langsung. Jadi begitu tangan, ya, habis tangan langsung kepala, bukan habis tangan baru ada apa yang diambil, baru kepala. Sah aja sih, cuma namanya nggak mu'alat, nggak sunnah. Jadi sunnah itu langsung dari tangan langsung ke kepala, baru langsung. Yang sunnahnya apa ya, kepala, ya, itu telinga baru itu sunnah nih, ya, baru kaki. Karena ada yang ini ada yang mengatakan dia sunnah, ada yang mengatakan sunnah maksudnya. Ya. Kalau maksudnya mulai kalau lagi panas enak nih, rasa adem. Lakukan doang, kaki juga sunnah. Nah itu. Nah dulu sekarang bacaan-bacaannya pada waktu kita mengasuh tangan kanan itu kita doa kalau bisa. Kalau nggak bisa doa pada waktu tangan kanan baca la ilaha illallah, yang kiri Muhammadur Rasulullah. Kalau yang bisa doanya Allahumma ini kitabi biyamini. Bayasi saban yasi. Kemudian kalau yang kiri Allahumma ini a'udzubika an kitabi bi simali a'udzu jawfi. Jadi kanan ya Allah berikanlah catatan kitabku itu dengan kanan. Bahasanya sahabat Yasino minta supaya kita nanti pada waktu pagi di promosi itu supaya kita dihisab bersama yang mudah, yang gampang. Pertanyaannya apa gampang, yang sulit. Kemudian kita kalau tangan kiri Allahumma ini a'udzubika an kitabi bisimali a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau jangan sampai kita bisa terganggu diberikan di tangan kaki kiri atau di belakang ini untuk. Jadi orang di dunia yang amalannya jelek nanti di akhirat akan diberikan dengan tangan kiri. Kalau catatan kita yang diberikan di tangan kiri itu tandanya orang itu celaka. Itu alamat orang celaka. Ya, kalau di waktu di pada masa nanti diberikan catatan kita dengan tangan kiri. Itu sebenarnya kalau ya, jadi tangan kanan Allahumma ini kita biyamini bahas ini sampai yasir. Kalau tangan kiri Allahumma ini a'udzubika an kita simali au warakatuh. Sebenarnya kalau nggak bisa itu baca la ilaha illallah. Tangan kiri Muhammadur Rasulullah. Kemudian pada waktu kita mengusap kepala, rambut, doanya Allahumma
Rahmani tata tilika yauma lajilu ila jilu. Ya Allah, payungkan saya ya pada nanti ya yaumul kiamat ya di bawah payunganmu, karena nanti di sana tidak ada payung kecuali payungan dari Allah. Itu adalah kita aslikan. Dan supaya kita punya payung, yaitu supaya nanti di akhirat kita ada payungnya, sedekah akan memayungi kita nanti di padang mahsyar. Banyak sedekah nggak bisa karena nggak punya duit, nggak punya angka. Apa? Baca surah Yasin. Surah Yasin ayat 1 sama ayat 20 itu akan memudahkan segala urusan kita. Surah Yasin yang kedua ayat 21 sama ayat 40 itu nanti akan tidak diajak di dalam kubur. Kemudian ayat 41 sampai ayat 60 orang itu nanti akan dipayungi dengan payung nanti pada waktu di padang mahsyar. Ayat 61 sampai ayat ke-80 itu nanti akan diberikan pakaian khusus. Bagi orang yang sudah baca Yasin nanti dia akan diberikan pakaian khusus di padang mahsyar. Ya, pakai dari mana? Pakai dari surga. Maka orang yang sudah berpakaian di bekas surga akan dijamin dia akan masuk surga. Maka itu baca surah Yasin setelah sholat subuh sebelum kita melakukan perbuatan yang lain, baca Yasin. Kepada ya surah Yasin supaya nanti kita di padang mahsyar ada, kalau kita nggak bisa sedekah, kalau punya banyak hartanya sebanyak sedekah, karena sedekah itu nanti salah satu yang namanya untuk menjadi payung pada waktu kita nanti di padang mahsyar, menjadi tameng pada waktu kita akan di dalam kubur. Kemudian kalau kita bersedekah itu juga nanti akan memperpanjang umur, dibuka rezeki dan sebagainya. Makanya yang nggak punya namanya surah Yasin. Ya, usahakan dulu. Jadi sebelum kita beraktivitas setelah sholat subuh kita dulu surah Yasin. Maka dikatakan nanti orang pada waktu dalam ini yang biasa baca surah Yasin, ya nanti surah Yasin yang akan menjadi tameng. Dia yang akan bilang kepada malaikat, ya apakah engkau akan menyiksa sedangkan aku ada di dalam tubuh orang ini, karena orang itu suka membaca surah Yasin. Itu kayak Imam Jubair mengatakan begitu, seperti itu yang menjelaskan. Maka kayak Imam Jubair kan meninggal di Mekah pada waktu kuburnya mau diangkat masih utuh, udah 4 tahun. Ini keluar itu tahun 2022 lah, sekarang mau diangkat masih utuh pakaiannya, masih bersih. Maka jadi tinggal diangkat. Kuburan di Mekah itu biasanya 2 tahun, 4 tahun yang lama harus dibongkar, tinggalkan tulang-tulangnya. Tapi pada waktu dia diangkat masih utuh. Itu salah satu yang dia katakan bahwa ayat 21 sampai 40 akan melindungi orang itu di dalam kubur. Atau kalau selamat kita baca salawat sallallahu Muhammad Nurin wa barakatuh ya Ahmad dan Muhammad Sa'adina Ismail dan disebutkan salam, dan kita tidak akan disentuh oleh belatung dari makanan oleh belatung yang kita mendawamkan itu biasa ibadah. Nah itu untuk ya sunnah-sunnah dulu dan sunnah-sunnahnya. Jadi bacanya itu tadi sunnahnya dibaca doanya. Kalau yang nggak bisa nggak baca doa ya udah nggak apa-apa, sah di tangan aja sah. Ya, coba baik lagi di barang
dengan la ilaha illallah. Yang paling gampang nggak? Muhammad Rasulullah. Pada waktu mengusap kepala baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu alaihi Muhammad. Pada waktu membasuh telinga kita baca astagfirullah. Pada waktu mengucap ini kita baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pada waktu kita membasuh kaki baca ya, kalau doanya Allahumma sholli ala sholot, ya Allah tetapkanlah kaki saya ini nanti di dalam siratal mustaqim, artinya kata saya. Terus mulai kita baca doanya ya, Allahumma sholli ala sholot. Ya, kalau nggak bisa baca la haula wala quwata illa billah. Kemudian yang membatalkan wudu, apa yang membatalkan wudu? Nawaqidul wudu alati tubtilul wudu idza tawadda wudu'an kamilan yajuzu laka an tusiya bi shalawatil muta'addidah. Kalau kita sudah berwudu ya, wudu yang sempurna, boleh bagi kita yaitu melakukan sholat yang 5 waktu atau sholat yang muta'addidah berkali-kali berulang-ulang sebelum dia batal. Sholat fardu, sholat sunnah, sholat apa saja sebelum batal boleh kita lakukan. Kalau kita ada wudu lain dengan tayamum. Kalau tayamum hanya 1 kali tayamum untuk 1 sholat fardu atau tayamum. Tapi kalau wudu, setelah wudu boleh kita melakukan. Malam nanti umur lagi untuk wudu sebelum datang yang urusan-urusan yang dapat membatalkan wudu. Apa yang membatalkan wudu? Kalau umur lagi untuk wudu sama nawakil wudu. Perkara yang membatalkan wudu itu namanya hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Apa saja? Nawakil wudu yang membatalkan wudu ya, yang wudu satu asal yang dapat membatalkan wudu ada 5 macam. Pertama apa? Khuruju syai'in ya, khuruju syai' min ahli sabilain al bauli wal qaim. Keluar sesuatu, yang namanya sesuatu apa saja. Jadi kalau apa saja keluar dari 2 lubang, kumpul dan dubul, itu pasti batal wudunya. Yang mau keluar apa namanya angin ya dari dubul, kemudian keluar air dari paparji ya, dari lubang depan ya, kubur, apa saja yang keluar dari macam itu, macamnya apa saja. Kalau nggak keluar dari situ wudu batal. Ini nggak pakai ini lagi, pokoknya apa aja yang keluar dari 2 lubang itu batal wudunya. Bagaimana kalau emas sama juga batal, apa saja yang keluar. Kemudian yang kedua yang bisa menggugurkan wudu adalah an-naumu ala hayatin ghairi mutamakin bil minal adi bima adihi ya. Yang kedua yaitu tidur ala hayatin ghairi mutamakin ya, tidur yang tidak tetap ya, di atas bumi kita tidur yang tidak tetap ya. Apa? Kecuali bima tadi ya, aman naum ala hayatil mutamakin ala yang wudu. Kalau tidurnya tetap dia tidak akan tetap wudu. Misalnya kita tidur dalam keadaan duduk yang tidak bergerak, itu membuat wudu. Kayak kita nih misalnya kan kadang-kadang kalau sholat Jumat dengerin khutbah itu, apalagi masjidnya udaranya sejuk, kita harus capek, khutbahnya lama lagi, kadang-kadang kita pulas tidur. Itu begitu bangun ya langsung kita sholat Jumat, nggak usah wudu lagi. Kecuali tadi kita duduknya begini, begitu bangun tahu-tahu lagi terlentang misalnya ya,
kita baru minta makin. Jadi kalau kita duduk kemudian ketiduran, langsung kita mau sholat boleh, nggak bisa bertamu. Kenapa? Sebab kalau kita duduk dalam badan tegak seperti ini, itu kentut nggak bakal keluar, nggak bisa. Coba kalau kita tetap duduk ini, nggak bisa. Kalau zaman apa? Ya kita tahu kayak dikit. Iya. Kalau kita tahu nggak bisa. Coba kalau kita udah duduk itu kayak begini. Maka itu yang dapat tidur sambil duduk, dia tidak batal duduk wudhunya, kecuali dia bergeser. Itu maksudnya. Tidur yang nggak tetap pasti batal wudhu. Kalau kemarin tidur yang kelentang atau miring, gampang sekali. Maka kalau yang tidur kelentang atau miring, ya walaupun dia nggak merasa nggak kentut, udah pasti batal wudhunya, nggak bisa diterima. Duduknya nyender. Ya, Nyender nggak apa-apa. nyender nggak apa-apa. Pokoknya duduk yang tetap aja, tidak bergeser, tidak bergerak. Coba ya, coba benar enggak? Nanti aku salah, dengan apa? Pengen itu lagi duduk, iya susah, nggak bisa. Pasti dia apa? Digeser dikit. Maka duduk, dia membatalkan itu. Yang ketiga, jawal api syuting, yaitu hilang akal karena mabuk. Orang nggak mabuk udah pasti batal wudhu karena dia nggak sadar. Ya walaupun dia sadar, kalau orang mabuk gimana sih? Minuman aja dibilang, ya, nenek-nenek dibilang gadis, kalau lagi mabuk, karena nggak sadar. Batal. Kemudian hilangannya karena sakit, ya, karena minum, karena makan sakit, sehingga dia sampai lupa, ya, itu udah batal wudhu. Kemudian ini atau gila, jadi orang wudhu dia gila, itu udah batal wudhu. Kemudian ingmain itu masuk batal wudhu. Tidak orang harus wudhu di ayam, ya udah pasti dia mau sholat lagi setelah dia sadar harus wudhu. Itu kemudian yang keempat, langsung Rasulil makatal ajnabiyah, bersentuhan laki-laki dengan perempuan yang ajnabiyah, yang bukan muhrim. Artinya bukan muhrim, orang yang boleh dinikahkan. Jadi kalau orang yang boleh kita nikahkan itu batal kalau bersentuhan kulitnya. Maka kita lagi udah wudhu sama, masih batal. Kalau kita wudhu, kadang-kadang tidak mau dia salaman itu. Kalau Nabi termasuk dengan istri, karena istri adalah orang yang boleh dinikahkan. Tapi kalau mantu, kita laki, menantu perempuan, bersentuhan, batal enggak? Ya enggak batal. Karena dia termasuk muhrim. Kenapa muhrim? Muhrim akibat pernikahan. Enggak batal kalau mantu dengan perempuannya. Yang laki atau yang perempuan, yang perempuan dengan yang mantu. Kemudian kalau di sana ada hakim nih, ada ini nih, ada apa namanya, pakaiannya bersentuh, itu kita pegang. Misalnya perempuan yang boleh kita pegang, harus kita pegang ada apa ya, ada bajunya, itu nggak batal. Ini yang batal yang bersentuhan langsung kulitnya. Kemudian yang kelima, masuk partil adami dibatalkan menyentuh paris. Ya, paris ini apa namanya, kemaluan, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, menyentuhnya,
Ini yang batal wudhu. Kalau tentunya dengan belakang enggak. Wanita misalnya ya udah wudhu gatal pada dua taruhnya dimakan pakai ini, pakai apa? Pakai belakang enggak batal. Kalau pakai ini batal. Gitu. Ya. Kalau misalnya kita udah punya wudhu, ya ada sesuatu yang nggak enak dijaga, udah sentuh, jangan pakai ini tentunya. Ya pakai belakang. Karena dikatakan pakai ini yang namanya batal apa namanya perut ini lapak tangan itu yang batal. Kemudian ini yang menyentuh, tapi kalau yang disentuh enggak. Ada kaki misalnya bercanda, yang satu nyentuh apa ajakan temennya yang disentuh nggak batal, yang batal yang nyentuh itu yang batalkan wudhu. Nah kalau sudah batal wudhu, apa yang nggak boleh? Pertama sholat, kemudian tawaf, ketiga menyentuh Al-Quran. Itu yang nggak boleh kalau kita dalam keadaan tidak berwudhu. Jadi sholat, mulai tawaf, menyentuh Al-Quran. Dan yang terakhir hikmah wudhu. Nah ini Anda suka juga bertanya, kenapa kalau wudhu yang keluarnya digubur, kentut, tapi dibasuh muka, ini semua. Jadi wudhu ini untuk mensucikan hadas, bukan mensucikan najis. Yang namanya hadas itu adalah jiwa yang kotor. Ya, jiwa kita ini kotor, maka itu kepada orang kita membasuh tangan. Ini sebenarnya untuk menghilangkan dosa-dosa tangan yang pernah kita lakukan, yang disuruh oleh jiwa kita. Itu ini tangan ini sebenarnya nggak boleh fungsi apa-apa. Jadi disuruh, siapa yang nyuruh? Yang nyuruh adalah jiwa kita, roh kita yang nyuruh. Nah maka itu supaya ini dia suci, maka disuruh basuh dalam wudhu. Tadi kita bakal baca doa itu dalam namanya berwudhu. Kenapa kita disuruh wudhu kayak begitu? Yang kita sucikan bukannya kotornya tangan, kotornya kaki, bukan. Yang kotor adalah jiwa kita. Bagaimana cara membersihkan jiwa? Cara membersihkan adalah ini yang sudah kita suruh tangan, muka, ada mata yang kita suruh gitu. Ini melihat yang haram, yang menurunkan jiwa melalui mata. Ya, maka nanti ini menjadi saksi pada hari kiamat. Ini hari kiamat itu nanti ini yang ngomong semua mata yang bicara kaki tangan itu, karena yang dulu dia nggak berbuat apa-apa ini. Orang sudah mati nggak ada guna, nggak bisa itu mata nggak bisa, nggak bisa. Itu yang dulu adalah maka yang kotor adalah dulunya. Maka dikatakan hadas. Maka itu kalau nanya kenapa orang yang keluar dari pantat yang dibasuh muka, karena yang kotor adalah jiwa dibersihkan supaya bersih jiwa kita menghadap kepada Allah. Ini nggak harus dibaca ya, karena waktunya sudah cukup. Nah ini hikmahnya. Dan juga kenapa kita wudhu mensholat, karena kita menghadap kepada Allah supaya jiwa kita nanti dalam keadaan suci. Maka itu nanti ada boleh kita menghadap kepada Allah dalam keadaan kotor kalau kita dalam keadaan darurat. Misalnya waktu sudah habis, kita masih di jalan tol, mau kemana?
ya bisa dengan cara tayamum dengan kita memesan das korok misalnya dengan tayamum coba muka dengan tangan itu hanya apa tahlilan waktu untuk untuk menghormati waktu saja ya, menghormati waktu tapi harus dikontrol harus kita karena jumlahnya masih kotor itulah hikmahnya kita berwudu karena kita akan menghadap kepada Allah maka dalam Allah cuma kita banyak bersihkan jiwa itu adalah dengan berwudu maka berwudu kita berwudu supaya jiwa kita bersih supaya wudu sah jiwa kita bersih dan juga yang waktu dalam wudu tambahan jangan menggunakan air yang terlalu banyak mentang-mentang air banyak di musola buka kerannya segede-gedenya ya kecil saja karena wudu itu dengan satu kotak kuah kecil nih itu cukup sebenarnya ya, itu cukup maka itu sunnahnya tekan itu begitu supaya air sedikit tapi hanya juga termasuk perbuatan mukazir kalau kita mau membunuh air selalu gede dengan keran walaupun lain-lain banyak yang Nabi pada sahabat ditanya dengan Nabi apa juga kalau di laut kan banyak tuh kalau kita harus ya seperti sama nggak usah kita menyebutkan buka kita taruh di air harus ambil itu cukupnya walaupun kita tidak tetapi juga mengembangkan seperti itu jadi makhluk kita menggunakan air yang terlalu banyak sehingga oleh mengoceh ya itu aja saja dalam wudu ya yang sudah tahu bagaimana wudu cara wudunya ya kadang-kadang wudu kadang begini ya jadi kabur mulai kalau bisa harus dipraktekkan yang kecil ya supaya nanti ke depannya wudunya rapi biasanya